Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertemuan yang ketujuh dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian penulis mengatakan setelah membawakan ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya tanda-tanda, bahwasanya tanda-tanda dan makhluk-makhluk Allah itu menunjukkan akan adanya Allah. Kemudian penulis menukilkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah, yaitu pencipta benda-benda ini, ya, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan langit, menciptakan bumi, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maksudnya adalah Rabb yang kita yakini bahwasanya dia itu yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang kita mentauhidkannya dalam rububiyahnya, maka dia pula yang harus kita tauhidkan dalam masalah uluhiyahnya juga, ya, yaitu kita hanya beribadah kepadanya, ya, kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya menyembahnya, ya. Jadi jangan hanya mentauhidkan rububiyah saja tapi tidak uluhiyah sebagaimana dilakukan oleh orang musyrik zaman jahiliyah. Namun sebagaimana kita mentauhidkannya dalam masalah rububiyah, maka selayaknya pula kita harus mentauhidkannya dalam masalah uluhiyah, yaitu perbuatan kita atau ibadah kita hanya ditujukan kepada pencipta makhluk-makhluk tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh kita arahkan ibadah tersebut kepada Allah, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, di antara contoh ibadah yang disebutkan adalah mithlu al-Islam, ya, Islam, rukun-rukun Islam, wal iman wal ihsan, ya, rukun iman, kemudian ihsan, yang mana ihsan di situ adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, artinya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Kalaupun tidak bisa, maka rasakanlah Allah lah yang melihatmu. Kemudian juga ad-du'a, ya, wa minhu du'a, berdoa, wal khauf, takut, ya, seperti takut dari azab Allah, takut dari neraka Allah, ya, dan lain sebagainya. Warroja, berharap, ya, wattawakkul, bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, warraghbah, ya, harapan yang khusus, ya, raghbah, warrahbah, ya, takut yang khusus, wal khusyuk, ya, kita khusyuk hanya boleh kepada Allah, wal khasyah, ya, takut yang diiringi rasa rasa pengagungan, ya, kita hanya boleh berikan kepada Allah. Ini bedanya khauf sama khasyah, ya. Jadi kalau khauf, takut, itu takut yang kita lari darinya. Jadi kayak takut dari azab Allah, takut dari neraka, ya. Tapi kalau khasyah ini takut yang menjadikan kita menjadi tenang, gitu, ya. Takut terus kita menjadi khusyuk, menjadi tenang menghadap kepada Allah. Ini bedanya khauf dengan khasyah. Wal inabah, berharap, ya, wal isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, wal isti'adzah, minta perlindungan, ya, dari hal-hal yang buruk, wal istighatsah, ya, istighatsah minta pertolongan tapi lebih ke tatkala terjadi hal-hal yang mencekam, ya. Jadi kalau isti'anah ini minta pertolongan tapi umum, ya, masalah dunia, masalah akhirat, ya, umum, lebih umum. Istighatsah ini minta pertolongan Allah tatkala terjadi hal-hal yang mencekam atau menakutkan. Wadzabh, ya, menyembelih hanya boleh kepada Allah. Wan nadar, melakukan nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala, dan ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan semuanya hanya boleh kita persembahkan untuk Allah saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa kepada selainnya, ya. Jadi di sini ahada sebagaimana telah kita jelaskan nakirah, ya. Jadi ahadan, siapapun, ya, entah itu malaikat, nabi, tidak dibolehkan.
Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menyelewengkan salah satu dari ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik dan kafir. Dalilnya wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, barang siapa yang berdoa kepada Tuhan selain Allah, ya, la burhana lahu bihi, yang mana tidak ada satupun alasan yang bisa membolehkan hal tersebut, ya. Enggak mungkin ada alasan yang bisa membolehkan perbuatan syirik, enggak mungkin, ya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya dia akan dihisab di sisi Rabb-nya, ya. Perhitungannya akan dihisab, ya. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pembahasan yang ke-7 dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.